Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, sehat selalu. Hari ini saya coba melanjutkan kuliah online fondasi teknik fondasi 2, yaitu tentang settlement fondasi tiang. Baik, settlement pada fondasi tiang pada dasarnya dibagi dua, ya, yaitu immediate settlement, itu yang elastic settlement, dan yang kedua adalah consolidation settlement karena adanya konsolidasi. Nah, pada immediate settlement ini umumnya pada fondasi tiang pada tanah non koresif, tanah pasir, sedangkan pada konsolidasi ya biasa kita hitung fondasi tiang pada tanah clay atau tanah lempung. Yang akan kita bahas yang pertama adalah immediate settlement, ya, pada fondasi tiang. Nah, pembahasannya ini ada banyak pendekatan. Boleh kita menggunakan, kalau kita ingin menghitung immediate settlement pada fondasi tiang, kita bisa menggunakan rumus basic semi empirik, atau bisa juga kita menggunakan pendekatan load transfer, ya, atau TZ, tapi juga penggunaan finite element software, ya, finite element method. Oke, untuk penggunaan metode semi empirik, ya, semi empirik metodenya basic. Immediate settlement itu dibagi dalam settlement pada ujung tiang dan settlement pada dinding tiang atau pada selimut tiang. Ini pada ujung dan ini pada dinding. Settlement pada ujung tiang itu kita menggunakan rumus PW dikali IP 1 tambah R dan pangkat 2 dikali dengan QQ, ya. Sementara yang ini SF itu adalah QP ditambah alpha dikali Q pada dinding dikali L dibagi AE. Jadi settlement pada tiang tunggal, kalau kita menggunakan rumus semi empirik, itu kita menggunakan metode basic, di mana settlement pada ujung tiang dan settlement pada dinding tiang. Nah, pada ujung tiang ini dikenal dengan koefisien CW. CW itu adalah koefisien yang tergantung oleh metode instalasi. Misalnya saja CW untuk tiang pancang kita gunakan nilai 0,04, ya, untuk dry confile. Sementara CW 0,18 kita gunakan untuk bore file, ya. Sementara pada alfa di sini kita gunakan koefisien distribusi, ambil saja 0,6. Jadi kalau kita ilustrasikan, ya, ini dinding tiang. Jadi beban yang ada di sini itu akan terdistribusi menjadi beban pada ujung tiang dan beban pada
dinding, ya. Nah, ya agak sulit memang untuk menghitung beban pada ujung tiang yang diakibatkan oleh beban total dan juga pada beban pada dinding tiang. Namun pendekatan ini bisa kita gunakan. Jadi alfa itu 0,6, kemudian L itu adalah panjang tiang, A itu adalah luas penampak, E itu adalah modulus elastisitas tiang. Jadi ini untuk tiang tunggal. Kalau kita ingin menghitung settlement pada grup tiang, maka kita bisa menggunakan grafik hubungan antara settlement grup tiang dengan rasio lebar grup tiang, lebar pile cap pada grup tiang dibagi dengan diameter tiang. Ini pendekatan basic, ya. Atau juga boleh kita menggunakan yang kedua untuk menghitung immediate settlement pada fondasi tiang. Kita bisa menggunakan metode load transfer, ya. Ini lumayan, kalau saya sih masuk akal, ya. Tentu saja ini tiang. Begitu diberi beban, maka akan terjadi mobilisasi pada skin friksi. Begitu terlewati, mobilisasinya terjadi pada ujung tiang. Nah, mobilisasi skin friksi ini adalah bisa kita gambarkan melalui kurva. Jadi ini adalah tegangan geser, ini tegangan normal. Ini dalam kurva hubungan settlement atau deformasi dengan tegangan geser, dan ini bisa dalam hubungan kurva tegangan normal pada ujung tiang dengan deformasi. Kalau kita bagi dia ke dalam beberapa segmen, seperti ini N, ini N kurang 1, ini 2, 3, ini N kurang 3. Maka elemen-elemen yang ada ini kita bisa gambarkan bagaimana deformasinya dan membentuk seperti ini. Kita perbesar ya. Sama saja yang terjadi di ujung akan terjadi settlement diakibatkan oleh beban pada ujung tiang. Besaran settlementnya adalah delta S akibat beban pada ujung tiang. Sementara pada segmen N ini, ya, itu ada mobilisasi tegangan geser pada dinding tiang, ya. Kemudian kaitannya dengan segmen N kurang 1, nah itu ada distribusi atau load transfer antara segmen ke segmen sebesar N kurang 1. Begitu pula tegangan geser delta N kurang 1, dan juga pada beban UN kurang 2. Jadi antar segmen terjadi transfer beban atau load transfer. Nah, settlementnya itu pada setiap segmen mengalami settlement, ya, yaitu S N dan S N kurang 1. Sementara karena material pada tiang
pada segmen N juga mengalami kompresi sebesar delta Zn dan juga delta Zx kurang 1. Nah, kurva pada ujung tiang itu adalah yes, ya. Dimana gradiennya itu sebesar Ip per S sementara kurva yang satunya lagi pada friksi tiang adalah kaitan dengan adalah rasionya adalah gradiennya 0,22 kali 2R, di mana R ini adalah jari-jari ya, jari-jari penampang. Nah, bagaimana dengan IS? IS itu adalah modulus elastisitas ya. Jadi IS itu adalah modulus elastisitas tanah yang kita bisa dapatkan pada banyak korelasi-korelasi, apakah korelasinya terhadap SPT atau nilai QC, CPT atau sondir atau DMP. Misalnya saja relasinya terhadap sondir, nilai sondir ya. Jadi IS itu sama dengan 36 ditambah 2,2 Kj. Kj ini nilai sondir dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Ini untuk guncang. Sedangkan kalau untuk berpile ya. Oke, sudah benar ya. Untuk panjang. Kalau untuk berpile pendekatannya 3, 36, 2,2 Kj nya dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Kemudian nilai maksimum tegangan geser pada friksi itu dibatasi ya, khususnya untuk pasir. Jadi Tmax-nya itu adalah 0,011 Kj untuk driver untuk panjang. Kalau untuk bore pile Tmax-nya atau max-nya adalah 0,005 Kj. Sedangkan untuk sigma max batasnya adalah, kalau untuk tanah lempung sigma max-nya 9 kali Henry Poisson. Sebagai contoh bagaimana menghitung immediate settlement pada fondasi tiang tunggal dengan menggunakan load transfer method. Misalnya saja tiang ya panjangnya 18, kemudian tanah yang ada di sini memiliki
tekanan konus rata-ratanya 50 kg per cm persegi. Diameter tiang tiangnya kotak itu 30 cm kali 30 cm, di mana modulus elastisitas tiangnya sendiri adalah 21 kali 10 pangkat 4 kg. Ya, jadi begitu diberi beban sebesar Q, maka dia akan terdistribusi pada tiang ini, pada ujung tiang, ya, jadi QP, dan pada dinding tiang menjadi tegangan friksi. Ya. Misalnya kita bagi aja ini dalam 3 segmen. Jadi menjadi tau 1, tau 2. Nah, load transfer pada ujung tiang kita harus gambarkan. Load transfernya pada ujung tiang itu kita gunakan IP, ya, IP per S sama dengan 3,125 S per 2R. Nah, IS nya karena KJ nya 50, 3, ini drivernya, bore pipe, maka KJ nya sesuai rumus kali dengan 50. Oke, kita dapatkan IS nya 348. Karena IS nya 4, maka kita bisa dapatkan gradiennya. Jadi gradiennya adalah IP per S sama dengan 3,438 dibagi 2 kali 15, ya, 0,15 kali 15. Maka kita akan dapatkan gradiennya sebesar 45,62 kg. Apa itu? Nah, seperti ini, ya. Ini adalah IP S, gradiennya 46. Kemudian maksnya adalah 50. Ini satuannya kilogram per. Kemudian untuk kurva pada dinding, load transfer pada dinding, kita menggunakan yang rumus tadi, tau per S sama dengan 3,125 S kali 0,22, ya, 0,22 per 2, ya, kan 0,22 kali IS nya 438 kali 2 kali 15. Kita akan dapatkan 3,21 kg per gradiennya. Ini
Nah, dimana tau max-nya sama dengan 0,011 C 0,011 kali 50 sama dengan 0,55 kan tau max-nya 0,55 maksimum. Jadi dua kurva ini tau S dan ini adalah S, kita bisa dapatkan. Itu tahap pertama. Ya, jadi nilai settlement pada tau max itu kita bisa hitung ya dengan menggunakan gradien ini. Jadi sebesar apa tadi? Tau max-nya per gradiennya berapa? 3,2. 1 tau max-nya 0,55, maka kita dapatkan 0,171. Saya sudah tulis tadi cm atau 1,71 mili ya. Bagaimana dengan yang ini? Max-nya kita bisa hitung juga. Jadi IP jadi S max sama dengan IP nya 50 dibagi dengan 4,562 sama dengan 1,09. Ini adalah 1,096. Jadi kita gambar besar lagi ya supaya lebih jelas. Sekian. Ya. Ini QP total. Kemudian kita bagi 3. Jaraknya per 6 meter. Jaraknya 6 meter. Pada spin pada ujung sebesar IP, mana kompresi pertama adalah S1, deformasi S2, S3, dan P6 ya. Ini dia elemen 1, 2, 3 mana beban diberikan, maka beban ini terdistribusi pada ujung tiang sebesar IP, pada friksi pada dinding tiang sebesar tau 1, tau 2, dan tau 3. Misalnya saja ya, kita asumsi karena ini kan iterasi, jadi kita asumsi dari nilai QP yang kecil terus kita naikkan. Kita ambil saja QP nya itu 5 kilogram ya. Kemudian dari QP ini kita lihat kurvanya, yang berapa sih settlement yang terjadi jika QP nya 5 kilogram per centimeter persegi. Dari kurva maka kita bisa plot misalnya 5 di sini kita akan plot, maka kita akan dapatkan pada kurva S nya itu adalah sebesar 0,011
12 cm. Jika tegangan normal QP ini kita kalikan dengan luasan penampang yang 30 kali 30 cm, maka total beban kalau kita lambangkan sebagai resultan itu sebesar 5 dikali 30 kali 30 900 4.500 kg. Nah, jadi beban yang bekerja pada segmen 1 adalah sebesar 4.500 kg, dan karena dia mengalami kompresi ya, akibat beban ini besar deformasi pada material tiang itu sebesar delta S1 itu adalah I1 dikali delta L dibagi A dan kali 15 radius tiang, atau 4.500 kali 600 hanya 900, PP nya tadi 21 kali 4. Jadi kompresi deformasi tiang akibat kompresi adalah 0,014 cm. Jadi S1 nya ini S1 itu adalah 0,12 cm, sementara S2 itu adalah total deformasi S1 ditambahkan dengan delta S1. Jadi S1 ditambah delta S1 sama dengan 0,12 ditambah 0,014 sama dengan 0,134 cm. Nah, pada segmen 2 begitu kita ketahui setelbingnya atau taruhlah displacement 0,134, maka kita kembali ke kurva. Jadi S2 sama dengan 0,134 cm, maka berapa tahunnya kita lihat pada kurva tahun ya, kurva tegangan geser pada dinding itu kita plot 0,134, maka kita akan bisa tahu berapa tegangan gesernya ya. Kurvanya, pada kurva kita dapatkan nilai 0,43 kg per cm persegi. Maka total beban pada dinding itu sebesar tegangan geser dikalikan dengan luasan dinding. Luasan dinding adalah 4 kali 30 dikali dengan 600 dikali dengan tegangan geser plus tegangan normal tadi, beban normal sebesar, kalau ini Q1 tambah Q1 sebesar P ya, sebesar 4.500. Beban yang tertransfer ke segmen 2 itu sebesar 4.500 dikali dengan beban transfer dari segmen 1 dikali dengan tegangan geser yang menjadi beban pada di ini dikalikan dengan luasan dinding itu sebesar 35,460 kg. Itu adalah Q2. Ini adalah Q2. Oke, dengan adanya Q2 maka tentu mengakibatkan kompresi pada segmen 2 sehingga deformasi pada segmen 2 sebesar delta S2 sama dengan rumus yang ini 35,460 kali 600 dibagi 900 1,4
harus berpangkat 4. Kita akan dapatkan deformasi batu kompresi adalah sebesar 0,113 cm, sehingga deformasi pada segmen 2 ditambah dengan settlement pada segmen 1 mengakibatkan total yang terjadi pada segmen pada S3 itu sebesar 0,134 ditambah dengan 0,1113 sebesar 0,247 cm. Nah, bagaimana dengan segmen 3? Ya. Segmen 3 begitu kita tahu S3-nya 0,24, kita plot kembali ke kurva tau dan settlement, maka kita akan dapatkan tegangan gesernya tau 3 ya, di 0,247 cm. Kurva kita akan tahu taunya kita plot 0,24, tetapi kalau kita lihat 0,24 berada pada tau max atau max 0,55 kg persegi, sehingga Q3 yang terjadi adalah 35 460 ditambah 4 kali 30 kali 600 dikali 0,5 sama dengan 75,06 kg, sehingga delta S3 batu kompresi 75,060 kali 600 kali 900 sama dengan 0,238 cm. Jadi final SF final pada permukaan itu 0,247 ditambah 0,238 dengan 0,485 cm. Jadi settlement yang terjadi di kepala tiang itu sebesar 0,485. Nah, bagaimana dengan Q totalnya? Q totalnya adalah 75 060 ditambah dengan friksi yang pada ujung 4 kali 30 kali 600 kali 0,55 ya, kalau 3 nya 0,55, maka kita akan dapatkan 1,460 kg. Jadi totalnya adalah 1,460 kg atau sebesar 115 ton. Jadi dengan hitungan ini maka kita akan bisa tahu bahwa Q1 pada ujung tiang itu sebesar 4.500 atau 4,5 ton, sedangkan pada kepala tiang adalah 115 ton dengan deformasi 0,247. Nah, tahapan berikutnya boleh kita naikkan asumsinya kita start dan kita naikkan bagaimana kalau 10 KP-nya berapa KP-nya ya. Nah, kita juga bisa hitung berapa distribusi beban pada dinding tiang. Nah, apakah Q1, Q2 dan Q3 seperti itu. Jadi metode load transfer bagi saya itu lebih masuk akal ketimbang kita menggunakan rumus-rumus yang langsung jadi yang kita nggak tahu gimana logikanya ya. Gitu. Bahasan yang kedua untuk settlement adalah tentu settlement akibat konsolidasi. Jadi settlement fondasi tiang akibat konsolidasi, dan biasanya terjadi pada friction pile pada tanah lempung. Ya. Nah, teorinya adalah kalau kita mau menghitung tentu misalnya
teorinya adalah ya, misalnya ini lempung, adalah clay, maka 2/3 ya, yang kita asumsikan mengalami konsolidasi adalah 2/3 dari panjang tiang, sepertiganya ya. Jadi 2/3 ini tidak mengalami atau tidak dijadikan bagian untuk menganalisis konsolidasi, tapi di bawah dari 2/3 ini itu yang menjadi concern kita, di mana distribusi beban pada tiang, pada kelompok tiang itu akan terdistribusi 2/3 dari panjang tiang. Di bawah 2/3 dari panjang tiang ya akan menjadi beban mengakibatkan konsolidasi. Delta. Nah, pemiringan distribusi tegangannya adalah 1,2. Baik, contoh untuk menghitung settlement akibat konsolidasi pada fondasi tiang grup adalah seperti ini ya. Jadi tiang, kelompok tiang 5 tiang dengan diameter 0,3 meter, panjangnya 9 meter, itu berada 2 meter di bawah permukaan. Kemudian kelompok tiang ini diberi beban sebesar 2.500 kg atau 2,5 ton. Kondisi tanah pada tiang ini adalah tanah lunak, di mana 2 meter pertama merupakan lanau seat, kemudian 2 meter kedua di bawahnya clay, kemudian muka air tanah 4 meter di bawah permukaan, kemudian lapisan di bawahnya adalah clay ya, dengan tebal 8 meter dengan parameter mekanik unconfined, kemudian angka pori, koefisien compressibility ya. Kemudian di bawahnya lagi 2 meter juga terdapat clay dengan parameter mekanik yang sedikit berbeda. Di bawahnya lagi 3 meter tebalnya clay dengan parameter berat volume, inol dan cc seterusnya. Di ujungnya adalah paling bawah adalah batuan atau rock. Jadi fondasi ini adalah floating pile yang berada pada tanah lunak, dan kita ditugaskan misalnya untuk menghitung berapa penurunan akibat konsolidasi. Tentunya kita menggunakan pendekatan yang paling sederhana yang biasa kita lihat pada semua teori adalah satu dimensi penurunan tersagi ya, di mana rumusnya adalah tebal tanah koefisien compressibility dibagi 1 ditambah angka pori awal log P0 delta P P0, mana P0 ini adalah overburden pressure, dan delta P itu adalah tambahan pressure akibat beban, distribusi beban pada tanah. Nah itu. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa tanah yang mengalami konsolidasi itu adalah di bawah 2/3 dari panjang tiang. Ya, jadi yang mengalami konsolidasi
ya pada lapisan ini ditanggal ya lapisan 1 atau layar 1, dan ini adalah layar 2, ini adalah layar 3. Ini yang mengalami konfigurasi ya. Ya, tentu yang pertama kita harus lakukan adalah menghitung overburden pressure. Jadi layar overburden pressure pada layar pertama adalah 2 dikali 16 ditambah 2 dikali 19,2 ditambah pada layar kedua overburden pressure-nya adalah 126,74 tambah 126,74 di titik tengah sini tambah 2 kali 19,2 kurang 9,81 ditambah 1 meter 18,24 kurang 9,1 sama dengan 15,93. Pada layar ketiga P03 sama dengan 15,395 ditambah 1 meter kali dengan 18,24 9,81 tambah 1,5 meter pada titik tengah ya 20 kurang 0,41 sama dengan 177,67 km per meter persegi. Nah itu untuk overburden pressure. Bagaimana dengan delta P ya, tambahan akibat tambahan tekanan akibat adanya distribusi beban yang dimulai dari 2/3 L ke bawah. Jadi untuk layar 1, jadi untuk menghitung delta P akibat beban yang dimulai dari sini startnya masing-masing, maka kita harus hitung distribusinya ya. Jadi dari titik ini ke titik tengah ini berapa? 2 meter dengan kenaikan 1/2. Jadi area pada ini berapa? Areanya pada layar 1 itu sebesar luasan 3,9 ditambah 1 menjadi 2 dikali lebar yang ke sana 3 ditambah 2 karena dia 2 meter. Ini kan ini 2 meter ya, 2 meter. Jadi luasannya menjadi 29,5 luasannya ini dikalikan dengan delta P-nya itu berapa? Beban di sini ini 2.500 bukan kilogram, kilonewton ya, 2.500 kilonewton, berarti delta P-nya 2.500 pada luasan 29,5 menjadi 84,75 kilometer per meter. Ini jadi 84,75 kilo persegi. Pada layar kedua
itu 5 meter, ini 4, totalnya 5 meter di bawah, 4 1 meter, maka luasannya adalah 3,29 sama dengan 71,2 meter persegi. Maka delta P2 nya itu sama dengan 2500 dibagi dengan 1,2, jadi 35,1 km persegi. Jadi pada ini delta P nya menjadi delta P menjadi 35,1 km persegi. Bagaimana halnya layar ketiga? Layar ketiga areanya itu kan dia 6 ditambah 1,5 berarti 7,5 di bawah. Tapi A3 nya menjadi 3,9 ditambah 7,5 kali 3 ditambah 7,5, jadi 119,1 meter persegi. Maka pertambahan tegangan akibat beban menjadi 2500 dibagi 119,7 menjadi 20,9 km. Berarti pada menjadi delta P 20,9 km persegi. Oke, pada tahap terakhir adalah kita menghitung settlement pada layer 1, settlement pada layer 2, dan settlement pada layer 3. Kita masukkan rumus ini. Jadi S1 nya sama dengan tebalnya 4 meter dikali dengan 0,23 TC nya dibagi dengan 1 ditambah 0,8 dikali log P0 nya tadi berapa? 1267,4 ditambah dengan 84,75 dibagi 12674. Itu settlement yang terjadi adalah sebesar 0,113 meter. Itu untuk layar pertama. Layar kedua tebalnya 2 meter, C nya 0,34 dibagi 1 ditambah 1,08 lognya 153 ya 153,95 ditambah 35,115 penurunannya menjadi 0,039 meter. Pada layar ketiga, S3 nya adalah tebalnya 3 meter, kecilnya 0,2, 1,7 log 177,67 ditambah 20,9 177,67. Penurunannya adalah sebesar 0,017 meter. Jadi totalnya, maka total settlement yang terjadi akibat konfigurasi adalah 0,113 ditambah
0,039 tambah 0,017 menjadi 0,159 meter atau 16 cm. Saya rasa demikian untuk penyelesaian konsolidasi pada kelompok tiang yang mengakibatkan settlement.